Bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mempersoalkan jika umat Islam merapatkan saf atau barisan sholatnya ketika berjamaah di masjid khusus untuk wilayah berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1. Dan pemirsa, kini kita akan membahas bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Haji Kholil Nafis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kholil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pram dan seluruh pendengar dimanapun berada. Iya Pak Kholil, sehat Pak Kholil? Alhamdulillah, Mas Pram. Nah ini Pak Kholil, ini MUI mempersilahkan umat muslim untuk merapatkan safnya kembali di PPKM level 1. Ini alasannya yang jelasnya apa sih Pak? Pertama, kita sudah mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang bagaimana penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Ini dikeluarkan tahun 2000 lalu. Juga ada fatwa nomor 31 tahun 2020 berkenaan dengan sholat Jumat dan sholat jamaah saat pandemi COVID-19. Nah, di dalam fatwa itu menjelaskan ada 3 kategori di dalam kita melaksanakan ibadah. Di kategori merah, mungkin kita samakan dengan level 3 atau 2 ya. Itu memang boleh kita tidak sholat Jumat, sholat di rumah, ya. Kita harus physical distancing gitu. Nah, kita ada oranye dan ada juga zona hijau. Oranye itu tentu tingkat beratnya seperti apa. Nah, dulu kan kita hanya pada level merah, oranye dan hijau. Sekarang kan ada PPKM level 3, 2 dan 1. Kalau yang hijau saya pikir kan sudah nggak ada masalah. Mirip dengan normal saja, nggak ada masalah di daerah hijau itu. Hanya saja kita tetap mengantisipasi karena mobilitas kita juga masih cukup tinggi, sehingga kita khawatir tertular dari orang yang melakukan perjalanan. Kalau saya bacakan PPKM 1 itu artinya adalah menunjukkan jumlah kasus positif COVID-19 kurang dari 20 orang per 100.000 penduduk per minggu. Ya, itu kategorinya. Sementara rawat inap di rumah sakit kurang dari 5 orang per 100.000 penduduk per minggu. Serta angka kematian kurang dari 1 orang per 100.000 per penduduk di daerah tersebut. Nah, dengan kategori PPKM seperti ini, menurut saya sudah dalam level oranye yang sangat rendah, hampir hijau gitu. Dan kita tahu sekarang kalau untuk di Jakarta dan sebagian tempat, entah yang sedang bergejolak ya, beberapa kota besar itu vaksinasi sudah di atas 60%. Saya dengar di Jakarta di atas 70%. Bahkan orang yang penyintas COVID aja, LC, ya lulusan COVID-nya, bahasa gampangnya, itu sudah di atas 60-an. Sehingga tingkat imunitas, herd immunity sudah tercapai. Nah, tapi kami tetap memesan agar tetap prokes. Nah, saya mendengar dari teman ahli yang disampaikan kepada secara resmi di MUI, bahwa kalau kita menggunakan masker itu 80% lebih dapat mengantisipasi penularan pandemi COVID ini. Nah, melihat juga dari orang sholat itu paling 5 menit. Lama-lamanya itu 10 menit lah orang sholat itu. Dibanding dengan teman kemarin saya tanya, Anda dari mana? Dari Bali. Naik apa? Pesawat A lah, saya nggak perlu sebut. Itu 1,5 jam nggak ada physical distancing di dalam pesawat. Artinya kalau protokoler kesehatan di pesawat yang saya anggap adalah transportasi elit ya dan sekarang ini sudah bisa membatasi penularan, maka saya mengambil pemaknaan dari fatwa MUI dan kondisi sekarang. Ketika orang bertanya ke saya di Twitter, Pak, boleh nggak saya rapatkan barisan, Pak? Nah, boleh saja. Apalagi umpamanya kegiatan-kegiatan yang bersifat kerumunan, yang sifatnya rame-rame, itu kan sudah mulai dibuka di beberapa instansi. Meskipun ada physical distancing, tapi pada nyatanya ketika interaksi juga dekat. Bahkan membuka masker lah kita pada saat sholat, bisa saja kita memakai masker pada saat sholat. Selesai sholat, saat zikir orang bisa melakukan physical distancing setelah sholat itu. Sehingga kesunnah dan afdolnya sholat dengan merapatkan barisan bisa tercapai. Nah Pak Kholil, kalau lihat dari kasus, misalnya kasus lain pembelajaran tatap muka yang saat ini terjadi di Jakarta, 7 sekolah ini ada kasus COVID-19 Pak, padahal mereka sudah ada prokes yang sangat ketat. Ini ada khawatir penularan baru nggak Pak kalau ada saf berdekatan seperti itu? Penularan baru khawatir boleh, tapi kita sampai ketakutan juga tidak boleh gitu kan ya. Artinya kita sekarang sudah lebih bisa untuk mawas diri, masing-masing sudah dibangun kesadaran. Berbeda dengan awal-awal terjadi COVID, ya. Contohnya juga di beberapa pesantren itu yang mereka hanya orang yang itu saja, itu mereka bisa diminimalisir, bisa diklaster lah ya. Orang luar jarang berinteraksi. Maka saya menyampaikan dalam statement kami dalam penafsiran dari fatwa itu,
di masjid yang itu lalu lalang banyak orang, di tempat itu juga banyak orang lewat yang datang, umpamanya, ya kita harus pakai masker, tetap physical distancing. Tapi umpamanya di kompleks, apalagi di sebuah perkampungan yang tak didatang orang lain, apakah kita physical distancing? Di daerah itu juga hijau, nggak pernah terjadi pandemi COVID-19. Ya itu saya pikir normal-normal saja, tapi masyarakat diajak untuk menyadarkan bagaimana pentingnya tetap mengantisipasi. Karena gini, kalau dalam hukum Islam ya, melakukan kerenggangan itu makruh. Bukan diharamkan dan bukan membatalkan sholat, keutamaannya. Pakai masker juga sudah makruh. Makruh tadi dibenci oleh Allah, tapi Allah tidak memberikan sanksi. Kita apakah melakukan dua makruh dalam hal ini ibadah kepada Allah. Sementara transaksi sosial kita antara kita proses kita juga asimilasi, proses kita juga komunikasi dan juga sosial kita, interaksi sosial kita, itu kan sudah kita lihat bagaimana kita ada perkumpulan. Yuk ada saat foto kita buka dulu sebentar gitu. Nah, Pak Holil, ini juga banyak hal lah yang kita bisa lihat. Yeah. Artinya beberapa kejadian ini kami melihat dari fatwa, ya yang hijau dan level 1 bisa dirapatkan, tapi tetap harus melakukan taat Pak pada Holil, protokol kesehatan. mungkin Itu untuk dia bermaksud. besok ini jelang ibadah sholat Jumat nih, untuk kenyamanan para warga juga yang beribadah sholat Jumat nih, ada aturan baru nggak, aturan khusus atau pengawasan dari MUI sendiri untuk besok berlangsungnya sholat Jumat dengan saf yang sudah merapat? Mas Pram, MUI tidak mengawasi. MUI bukan pelaksana regulator, bukan. MUI itu adalah memberikan nasihat tentang hukum Islam. Kami memberikan panduan hukum Islam. Oleh karena itu, di masing-masing tempat tetap kami berharap bisa koordinasi dengan Satgas COVID. Jangan mengambil kebijakan sendiri, karena yang punya data, yang punya pengetahuan dan punya kewenangan adalah Satgas COVID. MUI hanya ingin mengingatkan pada saat kita beberapa aktivitas, konser, umpamanya pembelanjaan, tempat lain sudah mulai diberi kerenggangan. Ya juga kita ingat, sementara ini jangan dianggap given. Menjaga jarak dalam sholat itu dianggap satu hal yang lumrah. Itu di dalam Islam tidak diperintahkan itu ketika dalam keadaan normal. Oleh karena itu ketika sudah kondisi normal dan kondisi sudah membaik, ya kita rapatkan, tapi tetap hati-hati. Tidak berarti semuanya rapat. Di daerah yang level 2, level 3, kami menganggap tidak perlu untuk merapatkan softnya. Tapi di level 1 yang tadi sudah jarang, apalagi sudah dalam waktu 1 bulan tak pernah ada gejala, tak pernah kedengaran di tempat itu orang yang terkena. Nah, Pak Holil, lalu tempat itu. Tentunya mereka ya rapatkan, tapi tetap jaga protokol kesehatan itu. Ya, Pak Holil, lalu sebenarnya di daerah-daerah mana saja sih yang sebenarnya boleh merapatkan saf? Karena ini dikhawatirkan juga ditiru pada level 2, level 3 sebenarnya tidak boleh, malah ikut-ikutan merapatkan saf. Sebenarnya daerah mana aja sih yang sebenarnya boleh sih, udah boleh kembali merapatkan saf, seperti apa? Kita menjelaskan tentang level hijau, level 1, level 2, level 3. Data saya pikir tinggal diambil di media, banyak sekali. Seperti Jawa Timur itu sudah menyebutkan mana yang hijau, mana yang level 1, dan mana yang level 2. Malah udah nggak ada yang level 3 seperti di Jawa Timur. Di DKI Jakarta juga itu tinggal hanya ada yang level 1. Nah, menurut saya semua sekarang sudah ada angkanya dan ada datanya di Satgas kita. Alhamdulillah cukup baik cara kerja pemerintah kita untuk memberikan data kepada masyarakat. Itu saja jadi pedomannya. Untuk lebih teknisnya ya koordinasi dengan Satgas COVID yang lebih tahu di tempat itu. Kami hanya mengingatkan yang sudah hijau itu harus kembali kepada kenormalan di dalam sholat kita. Dan tetap jaga protokol kesehatan. Gitu. Pak Holil, ini misalnya dalam satu kasus di zona hijau sudah mulai merapatkan safnya pada sholat berjamaah. Namun ada beberapa sejumlah warga yang mungkin masih enggan untuk merapatkan saf. Ini untuk syarat sah sholatnya seperti apa, Pak Holil? Diperbolehkan nggak? Ya, saya berharap antar masyarakat dimusyawarahkan. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Kalau Anda masih khawatir, ya jangan laksanakan. Saya khawatir Pak tertular Pak, ya sudah jaga physical distancing. Tapi khawatir dan tidak khawatir itu tidak hanya dengan perasaan, tapi berdasarkan data. Karena perasaan itu subjektif ya, kayak orang takut dalam kegelapan nggak ada apa-apa, itu kan perasaan. Tapi kalau data itu objektif, memang ada masalah, memang ada koordinasinya, ada datanya, ada analisanya, ada ilmunya, kira-kira seperti itu. Nah, kita untuk mengatakan khawatir dan tidak khawatir itu bukan perasaan, tapi berdasarkan data. Oleh karena itu kami menyebutnya
yang sudah ada pada istilah kita, ada hijau, level 1, level 2, level 3, jadi hijau, itu pastilah kita berharap bisa rapat kembali untuk stoknya. Level 1 silahkan dirapatkan, tapi kalau masih ragu di level 1, coba tanya dengan Satgas COVID-19. Bagi teman-teman, para masyarakat, umat semua, yang ragu dirinya agak flu, ya jaga renggang biar tidak menularkan pada orang lain. Demikian juga kalau ada orang lain yang kiranya nggak dikenal di tempat itu, ya jagalah umpamanya physical distancing. Tapi di tempat orang yang sudah berbau dan di situ tidak pernah ada kejadian. Sekarang gini aja, orang datang dari luar negeri itu dilakukan karantina berapa? 8 hari. Berarti setelah 8 hari sudah bebas. Lah kenapa main dalam satu kampung yang sudah 1 bulan nggak ada kejadian apa-apa? Dan itu tidak banyak interaksi dengan kelompok lain. Ya berarti kan bebas-bebas saja. Dan tetap untuk menjaga itu yang tadi kita mengatakan efektivitas untuk melindungi diri itu dari pandemi adalah pakai masker. Itu 80%. Nah, saya ingin menyampaikan sebagai Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah di MUI, ini loh penjelasan fatwa. Jangan lupa kita merasa terus seakan-akan sudah given seterusnya, sholat itu ya direnggangkan terus meskipun kondisi sudah membaik. Jangan sampai kita juga hanya berpikir bagaimana dengan yang interaksi di luar, sementara ibadah kita kepada Allah itu kurang dipikirkan untuk kembali kepada apa yang dicintai oleh Allah. Hidup kita tidak beragama dalam pedoman umat Islam adalah... Pak Holil, kalau Pak Holil melihat kemarin PPKM level 2 dan 3 ini terkait sholat berjemaah di masjid ini sendiri, Pak Holil sudah melihat sudah baik atau belum? Ya, kalau melihat data saya nggak bisa mengatakan baik atau tidak. Ya, data itu nanti ada di teman-teman kita, bapak kita yang bertugas di situ. Saya ngikutin rapat koordinasi, ada yang baik, ada yang tidak. Ya, tapi dulu pada PPKM 1, PPKM 2, itu masih ada sampai bolong 20%. Ya, nah sekarang umpamanya yang terakhir ini orang sudah memang jangan sampai lalai, tapi tidak berarti kita terus-menerus seperti halnya dalam kondisi gawat. Oke. Jangan, jadi kita memang dalam kondisi gawat kita sepakat jaga physical distancing. Tapi kalau sudah nggak gawat lagi kondisinya, ya tidak perlu kita masih dianggap gawat, kalau udah nggak bahaya lagi. Contohnya umpamanya sekolah sudah mulai dibuka, ternyata ada klaster, Pak. Ya kalau ada klaster gimana caranya tidak? Sekarang sudah banyak, sepakat 80% orang kepengen tatap muka loh. Dan berapa lama itu tatap muka di dalam sekolah itu? Sementara ini cuma 5 menit, dan itu pakai pengaman yang kita minta. Gitu. Jadi menurut saya Pak Holil, jauh resikonya dibanding dengan sekolah itu. Pak Holil terakhir mungkin Pak Holil, ini besok jelang sholat Jumat mungkin ada pesan atau imbauan untuk warga yang akan beribadah sholat Jumat besok? Pertama, Bapak Ibu sekalian, masyarakat sholat Jumat patuhi protokol kesehatan. Utamanya pakai masker, cuci tangan. Physical distancing. Pada saat sholat di area yang hijau silahkan rapatkan. Tapi jangan jangan salah cara memakai maskernya. Di zona 1 juga begitu. Tapi tolong juga berkoordinasi biar benar pelaksanaannya dengan satgas tempat. Di area yang 2 dan 3 yang masih bahaya itu ya silahkan sholat Jumat tapi jaga physical distancingnya, artinya renggangnya dan juga menggunakan masker dan mencuci tangan dan protokol kesehatan. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Holil Nafis selaku Ketua MUI. Semoga juga kita harapkan tidak ada klaster baru atau penularan dan semoga ibadah juga berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Pak Holil. Amin. Sehat selalu Pak Holil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.